Kita kembali ke dalam negeri. Pemirsa, Kedutaan Besar Malaysia di demo para buruh yang protes penembakan pekerja migran oleh aparat penegak hukum Malaysia. Mereka menuntut pemerintah negeri jiran itu serius mengusut penembakan yang menewaskan warga Indonesia asal Riau. Ini adalah sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI bersama Partai Buruh. Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan hari ini. Jadi mereka ini, pemirsa, menuntut Malaysia menindak tegas aparat penegak hukumnya yang telah menembak mati seorang WNI asal Riau. Penembakan tersebut menurut para demonstran adalah aksi extrajudicial killing. Mereka menuntut Malaysia menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja-pekerja Indonesia dan memberikan jaminan keselamatan terhadap WNI. Di samping itu, massa juga menuntut pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerja migran dicopot dari jabatannya. Ya, sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah memprotes penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh aparat Malaysia. Pemerintah meminta Malaysia mengusut tuntas kasus ini. Basri, WNI asal Riau ini menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia. Basri tewas dalam insiden ini. Pemerintah Indonesia pun mengecam dan mendesak Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia menginvestigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan Otoritas Maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APMM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini.
Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan titik doli kan. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, keempat orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia APMM. Prabowo meminta kasus ini untuk segera diinvestigasi. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang Kita ke informasi berikutnya. Buntut dugaan kasus pemerasan, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kapsudit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan diperlakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah.
Tim Liputan, iNews melaporkan. Terkait kasus pemerasan sebesar 20 miliar rupiah, AKBP Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Kita simak berikut ini. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan dua tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Polda Metro Jaya menemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Belakangan, nama AKBP Gogo Galesung, pengganti AKBP Bintoro, juga terseret dalam pusaran kasus dugaan pemerasan. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Saudara PM. Terlapornya Saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya Saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tanjung Kait, dan perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, pemirsa. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla hingga nelayan terus melakukan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. Hampir sepekan pembongkaran, sudah 18,7 km pagar laut berhasil dibongkar. Pembongkaran pagar laut menggunakan tali yang dikaitkan ke pagar bambu, lalu ditarik menggunakan perahu nelayan dan kapal milik TNI Angkatan Laut. Selain itu, Ditpolairut Polda Metro Jaya turut serta melakukan upaya pencabutan pagar bambu misterius di perairan Tangerang. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal-kapal Ditpolairut. Mereka melakukan pengukuran dan kemudian melakukan pencabutan pagar laut.
Sebelumnya, Komisi 4 DPR mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya. Tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid hari ini memenuhi panggilan Komisi 2 DPR RI terkait kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, ini adalah agenda rapatnya pemirsa, di mana Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN membahas persoalan tanah dan HGB, kemudian SHM, pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, Menteri Nusron Wahid menyampaikan bahwa Permen nomor 16 tahun 2022 tentang konversi hak guna bangunan, tekanan politiknya ini terlalu berat karena nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan Menteri Nusron ini sempat menyebut ada keanehan yang ditemukan terkait adanya pajak bumi dan bangunan di wilayah pesisir pagar laut. Diakui aneh pemirsa. Kemudian Nusron mengatakan pembatalan hak atas tanah kemungkinan akan bertambah selain 50 bidang yang sudah dibatalkan. Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja, kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada Kakantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai.
mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus. Karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Kementerian ATR BPN membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, kementerian juga menjatuhkan sanksi 8 pejabat ATR buntut dari terbitnya sertifikat pagar laut. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pihaknya sudah membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan Nusron saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN Kamis 30 Januari 2025. Dari 50 sertifikat yang dibatalkan, 38 diantaranya adalah hak guna bangunan, sementara sisanya hak milik. Kementerian mendata terdapat 263 SHGB
dan 17 SHM atas pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Totalnya mencapai 390 hektar. Kementerian juga menetapkan sertifikasi hanya bisa diberikan untuk lahan yang berada di garis pantai. Selain itu, Nusron juga menyatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap 8 pegawai ATR BPN buntut dari terbitnya sertifikat HGB dan hak milik di perairan Tangerang. Di antara ke-8 nama tersebut yakni mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sanksi berat pun telah dijatuhkan kepada pejabat yang terlibat. Bahkan 6 diantaranya dicopot. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak pernah ada habisnya pemirsa dan selalu menarik untuk membahas perkembangan polemik dari pagar laut. Kita akan ungkap bersama dengan Herzaki Mahendra Putra, staf sus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemudian tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat Ahmad Khosinudin. Dan juga penasihat hukum Presiden Direktur Agung Sedayu Group Paman Nurlete. Saya sapa dulu narasumber istimewa saya malam ini. Selamat malam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, malam Bang Ahmad. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Kami juga masih mencoba menghubungi dari pihak DPR RI Komisi 2, namun hingga saat ini masih belum bergabung. Kemudian saya langsung saja mungkin ke Pak Herzaki. Menarik yang disampaikan Menteri Nusron ya, Pak Herzaki. 8 pejabat telah diberikan sanksi, pejabat ATR ya. Kemudian 50 sertifikat SHGB dan SHM pagar laut telah dibatalkan. Artinya oknum ATR ini jelas ada di sini ya Pak? Ya, begini Mas. Jadi kan memang dalam proses, ya dalam proses kita tahu penerbitan SHGB untuk yang ukuran di bawah 3 hektar badan hukum dan di bawah 1 hektar untuk perseorangan. Ini kan kewenangannya di level Kantang. Ya Kantang, Kepala Kantor Pertahanan di tingkat kabupaten kota. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang. Ya ini kami ya dari Kemenko, Mas AHY, Pak AHY, Pak Menko AHY sejak kasus ini pertama kali mencuat, seringkali berkomunikasi secara intens dengan Pak Nusron selaku Menteri ATR BPN. Karena bagaimanapun meskipun ini memang kewenangan di level Kanta dan mungkin di kementerian atau di menteri era siapa saja, tapi karena hari ini kasusnya adalah di Kementerian ATR BPN, sedangkan Pak Menko AHY salah satu kementerian teknis di bawahnya adalah ATR BPN, makanya beliau merasa perlu untuk menjadi bagian dari solusi dengan terus mendorong dan juga mendampingi Pak Nusron menyampaikan agar kasus ini bisa diusut tuntas gitu loh, ya diusut tuntas. Ketahuan duduk permasalahannya, misalnya memang ada yang ilegal, mana yang cacat prosedur, administrasi, cacat material, ya itu dibatalkan. Lalu pihak-pihak yang terlibat, ya ini harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Nah kalau misalnya dalam proses hari ini kan kita sudah tahu, makasih kepada Pak Nusron dan jajaran Kementerian ATR BPN, ini bekerjanya dalam silent nih Mas, jadi tim kecil. Karena kan isu-isu ini kan mesti hati-hati sekali ya. Karena sedikit informasi saja yang leak atau bocor keluar bisa jadi akan mengganggu proses dalam penyidikannya begitu ya. Nah itu kemudian akhirnya didapatlah nama-nama tadi Mas gitu. Nah, didapatlah beberapa sertifikat yang kemudian dibatalkan. Kan begitu. Kenapa bisa dibatalkan di level menteri?
Ya karena memang sesuai dengan aturan untuk sertifikat atau HGB yang di bawah dari 5 tahun itu bisa dibatalkan di tingkat kementerian. Gitu. Jadi tidak perlu melalui proses pengadilan. Sedangkan kalau di atas 5 tahun itu melalui proses pengadilan. Nah, dan kemudian kita juga tahu hari ini sudah, ya bukan tersangka pemaaf, sudah ada pihak-pihak yang terlibat dari internal ATR BPN. Apakah kemudian ini ada indikasi pidana atau hal-hal lainnya, itu sudah ranah dari APH. Hari ini yang pasti kami dari Kemenko sangat mengapresiasi, ya Pak Menko juga Pak Haye sangat mengapresiasi secara langsung tadi kepada Pak Nusron dan juga kepada Pak Osi dan jajaran Kementerian ATR BPN yang telah bekerja secara tuntas ini ya, secara serius dalam waktu kurang dari 2 minggu bisa menemukan dan memastikan. Karena ini dokumen petanan ini nggak gampang, Mas. Iya. Ya, banyak sekali kita mesti cek ya secara dokumen asal usulnya, kenapa bisa terbit ini, mana dokumen lengkapnya, bagaimana dokumen yang pendukungnya mana aja, kan begitu. Lalu pada saat di sini dibandingkan lagi datanya dengan misalnya, oh ini ternyata katanya dari pihak Pemda ada juga namanya KKPR, adanya RT/RW, benar atau enggak, ada nggak data ini, kan begitu. Kalau misalnya ada selaras apa enggak, ini kan semua mesti dicocokkan biar tidak salah dan tidak keliru gitu loh Mas dalam mengambil keputusan gitu. Nah, hari ini sudah pas, sudah tepat langkahnya. Yang pasti harapannya ini kan juga bisa menjadi titik masuk, ya kan? Nah dari teman-teman ya oknum-oknum yang di kantor itu, kantor BPN Kabupaten Tangerang itu, mungkin nanti bisa ditelusuri lebih lanjut, tepatnya di APH ya, bukan di kami itu. Nah, apakah memang pengembangan kasus ini misalnya ada pihak-pihak lain yang terlibat? Gitu. Rumit ya Pak Herzaki ya, banyak yang harus dibuka lagi dan dicek satu persatu. Tapi gini Pak Herzaki, ada nggak laporan yang ternyata sertifikat itu sebelumnya tanah, kemudian jadi rawa dan tertutup laut, atau sebenarnya memang dari laut aja tiba-tiba ada sertifikatnya? Jadi kan gini, pada saat diproses, dibuat ya pengajuan sertifikat tadi, ya itu disampaikan katanya ada informasi bahwa dulunya adalah tambak, bahwa itu dulunya adalah tanah kemudian mengalami abrasi. Tapi kan sudah dilakukan pengecekan dari berbagai dokumen yang ada. Ya, lalu kemudian kita cek juga dengan masalah data satelit segala apa. Ternyata menurut data yang ada bahwa 30 sertifikat itu penerbitannya tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan aturan. Nah, itulah yang dibatalkan. Nah, yang lain masih pendalaman. Ya, kita kan ini kan bertindak sesuai dengan aturan gitu. Nah, memang kalau misalnya kita cermati juga beberapa pemberitaan dari pakar-pakar, kita satelit kalau dibuka di tahun 82 yang menjadi awal pengajuannya itu tidak pernah ada yang namanya lahan di sana, tanah. Itu dari dulu emang udah laut gitu. Ya, dari tahun 82 itu yang menjadi salah satu dasar katanya kita mengajukan apa namanya itu dari pihak desa yang kemudian diproses jadi SAN, kemudian diproses jadi SHGB. Gitu Mas. Apakah ada proyek-proyek tertentu Pak, mungkinkah strategis nasional yang ada difokuskan di sana untuk membangun pertanahan baru Pak? Bisa nggak Pak ini dijawab Pak? Oh, kalau misalnya kaitan dengan proyek apa kami belum tahu ya Mas. Belum tahu. Karena yang pasti begini, fokusnya begini nih. Fokusnya adalah hari ini pagar laut. Pagar laut ini ranah teman-teman di kementerian di kelautan, kan begitu, yang tidak berada di bawah ranah Kemenko infrastruktur. Tetapi hari ini kita juga tahu bahwa ada SHGB yang mencuat, ya kan, yang banyak yang mempertanyakan kok ini laut tapi bisa diterbitkan. Ada SHGB-nya, di mana nih tanahnya? Nah inilah yang kemudian ditelusuri di dalam itu, semua dokumennya kita cek fisik juga, termasuk dengan cek beberapa cek silang gitu loh Mas. Nah ini kan juga kita masih pelajari kembali juga bahwa kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, ketika dalam penerbitan, nanti akan dicek nih, apakah misalnya ada RT/RW nggak di situ, ada nggak misalnya PKKPR, kan? Nah, tapi kan jadi pertanyaan juga nanti bisa ditelusuri lebih jauh oleh pihak lo. Kok ini ada PKKPR-nya misalnya gitu, ya kan? Atau misalnya lo ini RT/RW-nya kok ini apa? Katanya nanti akan jadi pemukiman, misalnya nih ya. Loh, kan masih laut hari ini kan? Kok bisa jadi SHGB? Bukannya kalau pemukiman itu jadi sudah ada reklamasinya dulu, baru kemudian nanti di SHGB atau kan ini kira-kira seperti itu. Nah itu yang kemarin sempat didalami. Jadi kami nggak mau berasumsi, tidak mau berspekulasi, tapi terima kasih kepada teman-teman ATR BPN ya yang telah bekerja dengan cepat ya dan juga bisa menjawab apa yang menjadi harapan dari masyarakat gitu. Baik. Saya ke Pak Nurlete. Pak Nurlete, ini mungkin bisa dicocokkan data-datanya ya agar bisa tepat nih.
PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa memiliki sertifikat HGB di pesisir Tangerang. Apakah ini mencakup seluruh pagar laut 30,16 km yang merupakan ini adalah PT-PT di bawah Sedayu? Iya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi yang pertama dari pihak Agung Sedayu Group sudah menjelaskan berkali-kali di publik bahwa terkait dengan 263 SHGB dan 17 SHM itu hanya ada pada satu kecamatan saja lokusnya. Sementara kita ketahui bersama bahwa pagar laut yang hari ini telah dibangun dan sudah dibongkar itu panjangnya adalah 30 km dan melintasi 6 kecamatan dan 16 desa. Jadi tidak benar kalau ada persepsi atau perspektif publik yang terlalu jauh menyatakan bahwa SHGB dan SHM oleh 2 anak perusahaan ASG itu semua di 30 km pagar tersebut. Itu tidak benar. Yang kedua, saya perlu menegaskan bahwa dari pihak Agung Sedayu Group pada prinsipnya itu mendukung upaya investigasi, validasi, kemudian pengkajian secara transparansi dan objektif untuk mengungkapkan dalang di balik pagar laut itu. Siapa yang membuat. Sehingga kita bisa mengetahui apa motifnya. Dan tentu kami dari pihak Agung Sedayu Group itu tidak tahu menahu dan tidak terlibat untuk membangun yang namanya pagar laut tersebut. Yang ketiga, perlu saya menegaskan bahwa kalau kita bicara SHGB dan SHM, maka kalau kita membaca rumusan norma pasal 36 sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, itu menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan untuk SHGB yaitu 3 jenis tanah, yaitu tanah negara, yang kedua tanah hak pengelolaan, yang ketiga adalah tanah hak milik. Nah, kita mengacu pada rumusan norma yang pasal 37 dan 38 menyebutkan bahwa SHGB di atas tanah negara itu perizinannya langsung diberikan oleh Menteri. Sementara SHGB yang diterbitkan di atas tanah hak pengelolaan itu diberikan oleh Menteri atas persetujuan dari pemegang hak pengelola dan hak atas tanah. Sementara SHGB di atas tanah hak milik itu dapat terjadi ketika pelepasan hak atau pemberian hak oleh pemegang hak di notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Itu prosedur formalnya. Jadi sekali lagi, SHGB dan SHM yang diperoleh oleh 2 anak perusahaan Agung Sedayu Group itu sesuai dengan prosedur formal yang berlaku dan peraturan perundangan. Misalnya mengacu pada Perda di Banten yang mengatur tentang RT/RW bahwa tanah itu diklaim diatur dalam Perda itu sebagai dulu adalah tanah dan itu ada wilayah RT/RW-nya. Kemudian ada izin lokasi, kemudian ada persoalan pertimbangan teknis dari pihak pertanahan setempat. Ini sudah dilalui oleh pihak Agung Sedayu Group, sehingga legitimasi eksistensi dari SHGB dan SHM itu menurut saya adalah sah dan legal. Sah dan legal. Baik, saya garis bawahi di sana sah dan legal. Pak Hosinuddin, prosedur formalnya sesuai dengan aturan undang-undang juga sudah ada izin lokasi. Bagaimana tanggapannya Pak Hosin? Ya, yang pertama saya kira kita sedih ya, negara sebesar ini jangankan kita mau tahu siapa sih dalang intelektual di balik pagar laut dan sertifikat. Aktor lapangan saja sudah 3 pekan kasus ini rame nggak tangkap-tangkap. Padahal kami sudah sounding lama ya, orang yang bertanggung jawab terhadap pagar laut itu di lapangan ada Mandor Mehmet yang mengerjakan proyek, kemudian ada Engcun alias Gojali yang membayar proyek itu, kemudian ada Ali Hanafiah Lijaya, orangnya Aguan, ini orangnya Agung Sedayu. Yang di lapangan itu sudah terkenal itu kejahatannya dalam perampasan tanah baik di daratan. Sekarang terbongkarlah kejahatan geng daripada oligarki ini di laut begitu. Nah, sebenarnya kita harus pilah-pilah ya. Ada beberapa persoalan yang hari ini sedang kita diskusikan. Pertama terkait dengan besiking ya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan administratif dan sanksi yang berkaitan dengan administratif. Dari sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat yang punya kewenangan langsung terkait pagar laut dan juga sertifikat laut ini, tentu kita apresiasi lah. Baru Kementerian ATR BPN yang sudah bekerja maksimal. Setidaknya dia sudah menjalankan 2 kewenangan sekaligus. Yang pertama kewenangan untuk membatalkan sertifikat di atas laut
walaupun ini masih persoalan ya. Persoalannya yang pertama, sorry sebentar, ada telepon masuk nih tadi. Baik. Persoalan yang pertama adalah kenapa sih itu dilokalisir di desa Kohot saja, padahal ada 6 ya, ada 6 kecamatan, dan di desa Kohot saja tidak hanya desa Kohot yang dilewati pagar laut. Kami punya informasi bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan di atas laut itu bukan hanya di desa Kohot begitu. Ada di desa-desa lainnya yang sana memiliki wilayah garis pantai dan laut, dan di atas pagar-pagar itu sebenarnya sudah ada desain besar, di sana ada sertifikat yang ke depan desain daripada sertifikat itu akan dijadikan sarana untuk membangun industri properti, di mana kalau dulu judulnya itu adalah reklamasi, tapi ketika ada persoalan dengan reklamasi, mereka menggunakan pendekatan baru, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini tanah seolah-olah korban abrasi yang kemudian perlu direstorasi. Dan ini adalah prakondisi untuk mensterilisasi laut guna kepentingan industri properti mereka. Kalau kita bicara analisis kepentingan, sangatlah tidak masuk akal kalau itu kerjaan nelayan. Dan sampai hari ini aneh, tidak ada yang bisa ditangkap ya untuk soal pagar saja. Nah, balik ke sertifikat. Yang kedua, kita bicara tentang tindak pidananya, dan pidana ini kan ada 2. KOR yang berkaitan dengan tipidum, tindak pidana umum, dan yang kedua KOR terkait tindak pidana khusus. Kita apresiasi tindak pidana khusus sudah dimulai dari Kejaksaan Agung RI yang memulai penyelidikan dengan melakukan permintaan dokumen kepada Kepala Desa Kohot Arsin gitu, yang tentu saja kita harapkan ini akan menjadi tindakan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang pasti ini melekat, karena saya bisa pastikan telah terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara untuk kepentingan diri sendiri, korporasi, dan ini tentu saja ya berkaitan dengan korporasi yang mendapatkan manfaat dari laut yang kelak akan direstorasi menjadi daratan yang menjadi asas industri properti begitu. Saya sudah sebut ini kaitannya dengan oligarki, itu saya sebut Agung Sedayu yang punya proyek di 2, dan ini sudah menjadi materi muatan kami digugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta. Ditahan dulu Pak Kosin. Yang kedua, tindak pidana umum yang sebentar. Lebih lengkap dialog kita, pas seperti yang Anda sampaikan barusan, kita simak nih Pak Kosin, keterangan dari Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono terkait kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di kawasan pagar laut Tangerang. Kami memiliki sertifikat hak guna bangun. HGB ya? Iya kan? Iya, hak guna bangun. Anak perusahaannya dari dasar daripada itu adalah kita beli dari rakyat, masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik. Dan sertifikat hak milik ini telah memiliki alas hak yang namanya girik, dan itu terdaftar di desa. Apalagi diberikan SHM, artinya pihak Badan Pertanahan daerah pun mengakuinya dan memberikan itu. Dan jangan lupa ada persyaratan untuk mendapatkan hak guna bangun. Yang pertama, izin lokasi. Tapi itu laut masalahnya. Iya, bisa terjadi. Jadi, masa hak guna bangunan di laut? Nanti saya jelaskan dulu. Jadi dasar daripada itu adalah izin lokasi, yang dulunya izin lokasi sekarang sudah berubah nama jadi PKKPR. Apa itu? Ya saya baca, maaf saya baca biar nggak salah. PKKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu izin lokasi sudah berubah menjadi nama itu. Yang kedua adalah RT RW dari pemerintah daerah, ya, apakah kabupaten atau provinsi. Dalam hal ini provinsi sudah menentukan bahwa ternyata itu dinyatakan sebagai wilayah darat. Makanya ada dalam RT RW. Itu kenapa dulu darat ya? Dulu darat, sekarang tergenang. Berarti abrasi dong? Ya, abrasi. Abrasinya besar sekali ya? Garis pantai pasti udah mundur. Kalau kita tarik dari tahun 72, itu pasti di situ. Nah, tar dulu. Pertanyaannya adalah mengapa RT RW masih menempatkan itu sebagai wilayah darat? Baik, maaf Pak Kosin, itu alasan saya memotong tadi pernyataan Anda karena ini disampaikan dari pihak Sedayu bahwa kami membeli HGB dari masyarakat, sertifikat girik terdaftar di desa, artinya pihak Badan Pertanahan Daerah mengakuinya. Bagaimana Pak Kosin? Iya, justru kami melakukan proses mitigasi lapangan dan ditemukan modus operandi pencatutan nama-nama warga untuk dijadikan sertifikat, dan sertifikat itulah yang kemudian dijual belikan, dan layer-layer itu akhirnya sampai juga ke Agung Sedayu. Nah,
hasil akhir daripada proses ya ilegal daripada sertifikasi tanah di laut ini akhirnya dikuasai oleh Agung Sedayu. Kalau kita bicara kejahatan, ya Agung Sedayu ini penerima hasil tanah kejahatan begitu dengan beberapa layar-layar, dan ini juga sudah kami sampaikan dalam berbagai forum. Saya contohkan begini ya. Jadi persoalan sertifikat ini tidak hanya di Desa Kohot. Nah, saya khawatir ini hanya dilokalisir di Kohot. Baru saja saya tadi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan temuan dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo. Ada 17 warga desa yang dicatut namanya untuk permohonan pensertifikatan laut dengan dalih dulu laut itu adalah tambak dan budidaya laut lainnya. Dan saya mau kembali tadi ya, kalau klaimnya itu daratan kena abrasi. Ya di Kohot itu ada kali namanya Cisadani. Dan di Muara Kali Cisadani itu yang terjadi bukan abrasi, sebaliknya ada penumpukan material lumpur tanah yang dibawa oleh sungai, dan itu jadi daratan. Jadi baik, Pak Kosin. Abrasi itu semuanya bohong aja. Kami itu. Dan saya berikan bisa buktikan nanti dalam proses persidangan. Klarifikasi, Pak Sandi. Ya, yang terjadi itu kejahatannya bukan hanya di laut, tapi juga di daratan. Bayangkan, di daratan itu ada 900 hektar, ya, atas nama 3 orang, yang satu Gojali, yang kedua itu namanya Freddy, yang ketiga Henry. Dan ini semua terkait dengan Agung Sedayu. Dan persoalan dengan Agung Sedayu itu sudah jadi rahasia umum. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Pak Kosin. Mungkin kita kasih waktu jawab kepada Pak Nurlete. Ya, baik. Jadi saya sarankan kepada saudara Ahmad, hendaknya sebagai politisi hukum harus memproduksi narasi yang objektif, tidak perlu sarankan saya lah, jawab saja narasi saya. Anda jangan menjadi provokator untuk kemudian mempropaganda dan memprovokasi publik. Kalau Anda punya fakta-fakta empiris, fakta yuridis dan fakta fisik terkait dengan ilegal atau tidak ilegal, ya terkait dengan SHGB dan kemudian SHM itu, Anda ajukan saja ke pengadilan, karena pengadilan sudah kami ajukan, makanya kami sampaikan di forum semua ini. orang untuk mencari keadilan. Kalau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang apa yang Anda ajukan sebagai upaya hukum itu, maka Anda jangan menjustis dan memponis bahwa semua itu adalah ilegal dan tidak sah. Itu saya ingatkan kepada saudara Ahmad. Jadi jangan Anda hanya asal berbicara tanpa referensi yuridis. Saya ajarin Anda untuk menjelaskan tentang apa. Jangan ajarin saya, silakan sampaikan pandangan Anda ya. Perlu menjelaskan saya juga advokat. Saya juga bahwa sudah kalau kita mengacu ya kepada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan formilnya silakan Anda sampaikan, tapi Anda tidak perlu mengajari saya. Silakan sampaikan pandangan Anda. Ini forum untuk menyampaikan pandangan, bukan mengajari sesama advokat. Di atas negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik, ya selanjutnya wajib didaftarkan di pertanahan. Dan perlu saudara ingat bahwa Badan Pertanahan itu adalah instansi vertikal kementerian di tingkat kabupaten. Jadi Anda itu jangan mendikte kerja-kerja negara dalam melakukan penyelidikan dan investigasi yang sifatnya adalah transparansi dan objektif. Anda jangan menjadi hakim jalanan untuk memponis dan menjustis semua persoalan ini adalah kejahatan dan tidak benar. Silakan Anda punya bukti-bukti yuridis, bukti empiris maupun bukti fisik lainnya, ajukan ke pengadilan. Jadi kita akan uji, sama halnya sebagaimana saudara dulu pernah membela, Anda punya klien yang mengklaim punya kepemilikan tanah di Agung Sedayu Group, yaitu adalah Budiarjo dan istri Nurlela. Kan pada fakta empiris, hakim memponis dan memutuskan mereka bersalah dan sudah dipenjarakan. Itu artinya bahwa jangan memperlebar persoalan Budiarjo. Baik. Saudara fokus saja pagar laut. Pak Nurlete, kita ke kasus mengenai pagar laut di pesisir Tangerang dulu, Pak. Silakan. Kita beri waktu kepada Pak Nurlete, silakan. Yang ketiga, mohon maaf dibatasi. Ini kita tentang sertifikat, jangan diperluas dengan Budiarjo. Lagi, ya, saudara, tolong dengar saya sampaikan dulu. Baik, Pak Nurlete, kita membongkar mafia sertifikat pagar laut dulu ya, Pak. Tentang pagar laut dulu, silakan Pak. Pak Nurlete dilanjutkan. Saya perlu tegaskan lagi, kalau kita menyimak penjelasan Pak Menteri Nusron, bahwa menyatakan kemungkinan besar tanah itu adalah jatuhnya tanah musnah. Kalau kita bicara tentang tanah musnah itu adalah tanah yang berubah bentuk asalnya karena peristiwa alam, sehingga tidak bisa diidentifikasi lagi, maka tidak bisa digunakan, dimanfaatkan, dan difungsikan sebagaimana mestinya. Tetapi perlu kita harus ketahui bersama, berdasarkan peraturan Menteri Agraria
nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Menteri Agraria nomor 17 tahun 2021 tentang tata cara penetapan tanah musnah, pemerintah sebelum menetapkan tanah musnah itu sebagai tanah musnah untuk kepentingan umum memberikan peluang kepada pemegang hak pengelola dan hak milik untuk melakukan yang namanya rekonstruksi dan reklamasi. Nah, jadi tidak otomatis ketika tanah itu dikategori tanah musnah, itu otomatis tidak hangus atau tidak hilang. Yang berikut, yang terakhir saya perlu tegaskan, dan Sandi, bahwa mekanisme penetapan tanah musnah itu dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan di tingkat kabupaten, dan beliau harus membentuk yang namanya tim penelitian. Tim penelitian ini melakukan namanya verifikasi, validasi, investigasi, kemudian melakukan inventarisasi terhadap ya titik yang diduga adalah tanah musnah. Kemudian hasil daripada tim peneliti ini mereka membuat dalam bentuk yang namanya risalah tim penelitian, menyerahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Kantor Pertanahan punya waktu paling lambat adalah 5 hari untuk membuat pengumuman. Setelah membuat pengumuman, para pemegang hak pengelola itu punya waktu adalah 14 hari untuk memasukkan yang namanya surat pernyataan apakah mereka bersedia tidak melakukan rekonstruksi dan ada surat pernyataan. Kami sudah mendapatkan poinnya. Baik, kita supaya lebih efektif Pak Nurlete ya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Khosin. Artinya apabila syarat dan aturan tersebut sudah disahkan oleh pemerintah pada saat itu, berarti ini kan secara aturan legal. Dijawab setelah jeda. Pak Khosin dan juga Pak Nurlete, kita jeda terlebih dahulu. Membongkar mafia sertifikat pagar laut, siapa di balik ini semua? Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, dan tadi kita sudah terhubung kembali ke Bang Khosinuddin dan juga tadi sudah ada Pak Nurlete ya. Pak Khosinuddin, pertanyaan saya yang juga sempat disampaikan, ini juga ditanyakan dalam podcast yang ditanya kepada Pak Nono Sampono dari Sedayu, dan juga dijelaskan tadi barusan Pak Nurlete. Artinya kan sudah mengikuti aturan prosedur yang disampaikan pemerintah dan juga sudah mendapatkan sertifikatnya. Kalau begitu artinya ini legal dong? Baik, 263 SHGB di atas laut. Kemudian ada 17 SHM di atas laut. Terbukti kemudian ada 50 SHGB yang dibatalkan. Itu kan sebenarnya menjadi bukti yang paling mudah untuk mengindra bahwa segala hal yang sesuai dengan prosedur itu belum tentu legal. Terbukti ternyata apa-apa yang sudah dijalankan oleh BPN ternyata terbukti hari ini kan dibatalkan. Itu kan berarti ada kesalahan. Nah, saya tidak sedang bicara aspek prosedural, tapi kita bicara substansial gitu. Nah, saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan terkait pagar laut dan juga sertifikat. Dalam konteks hukum besiking ya, kita sudah apresiasi ya. Dari BPN sudah mengambil 2 tindakan sekaligus. Pertama, membatalkan produk mereka yang sudah terbukti cacat ya, dan itu memang menjadi kewenangan sesuai PP nomor 18/2021. BPN sepanjang belum 5 tahun bisa membatalkan sesuai dengan asas contrarius actus. Berbeda halnya kalau di atas 5 tahun. Yang kedua, terhadap pejabat yang terlibat sudah diambil sanksi administrasi. Walaupun kita tidak melihat sanksi itu sampai pemecatan dari ASN ya, hanya pembebasan tugasan sejumlah jabatan yang disandang oleh pihak-pihak yang disebut. Nah, cuma persoalannya dari sisi pidana, sampai hari ini kita belum mendengar ada satupun tersangka yang ditetapkan baik terkait pagar laut ataupun terkait sertifikat laut. Nah, dalam proses ya pembentukan sertifikat di atas laut sudah jelas ada dugaan kuat pasal 263 dan 266, yakni perbuatan pemalsuan dokumen dan memasukkan keterangan palsu dalam dokumen sehingga terbitlah sertifikat di atas laut. Dan kami juga tadi sampaikan, saya lanjutkan cerita saya, ke Kejaksaan Agung tentang adanya 17 warga yang dicatut namanya di Desa Meronjo. Mereka tidak pernah ngadu kepada kepala desa, tiba-tiba kepala desa mengajukan permohonan sertifikasi sejumlah lahan yang didalihkan itu dulu adalah tambak dan juga suatu usaha lain yang terkait dengan laut begitu, yang kemudian jadilah sertifikat laut. Nah, ini adalah modus operandi yang umum ya, terjadi pada proses sertifikasi laut dengan melakukan proses pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu dalam dokumen dengan catut-mencatut dan sebagainya. Nah, sayangnya yang saya sayangkan adalah institusi Polri gitu loh. Institusi Polri kok sampai hari ini tidak ada tindakan yang diambil oleh Polri, padahal garda dalam penegakan hukum pidana adalah institusi Polri. Makanya saya kaitkan dengan apa yang dilakukan institusi Polri dengan Agung Sedayu, di mana belum lama ini kan kita tahu berita di 2023 Makobrimob itu dibangun di atas tanah yang diberikan Agung Sedayu hibah begitu. Saya khawatir Pak Listio Sigit Prabowo itu
ketimpangan jasa dari Agung Sedayu sehingga tidak bisa bertindak tegas untuk menetapkan satu saja tersangka, nggak bisa. Jangan sampai dalang intelektual ya, aktor lapangan saja. Dan saya sudah sebut, nah sekarang yang namanya Mandor Mehmet itu, Bung, itu sudah nggak berani di rumah itu, lari itu, dia takut itu. Dan saya khawatir ya, proses yang terjadi ini bukan dalam rangka untuk menegakkan hukum, tapi sedang mempersiapkan strategi apa untuk menyelamatkan para penjahat ini, termasuk untuk menyelamatkan hasil kejahatan mereka. Contohnya, ya lokalisir terkait sertifikat laut ini saya khawatir hanya yang ditindak di kohort dari 263 hanya 50 saja. Sementara argumentasi yang lainnya kan kita tidak memeriksa secara langsung, terlepas otoritas itu tentu kita serahkan sepenuhnya kepada BPN. Cuman kita sebagai warga negara setelah tahu persoalan ini, rasanya kita butuh satu otoritas yang bisa kita percaya sehingga hasilnya nanti juga bisa legitimate di hadapan publik bahwa proses dan prosedur yang dilakukan dalam rangka mengungkap ini benar-benar akuntabel. Karena itu saya meminta agar negara hadir dengan membentuk tim yang bersama-sama untuk melakukan audit secara menyeluruh. Berarti baik Pak audit Husin, kinerja, audit keuangan, ingin lebih efektif. Tadi Anda beberapa kali menyampaikan nama begitu. Artinya tadi juga beberapa kali Anda menyinggung tentang Sedayu. Berarti sudah ketahuan siapa dalang di balik ini semua? Sudah tahu. Ujung-ujungnya kan saya sudah sebut tadi. Ada Ali Hanafiah Lijaya, itu orangnya Aguan. Ada Engcun atau Gojali, ada Mandor Mehmet, ada juga Lurah Kohot. Lurah Kohot sekarang lagi kabur itu. Takut dia diciduk dan saya khawatir Lurah Kohot ini yang jadi tumbal. Sementara yang lainnya nanti tidak diperiksa. Dan tadi saya mendapatkan informasi, petugas lapangan itu yang melakukan pengukuran di BPN itu sempat mengatakan kepada informan saya ya, Pak, tolong saya Pak, nggak tahu apa-apa. Dulu kami pernah Pak disuruh mengukur. Kami nggak percaya masa satu orang bisa punya puluhan hektar. Tapi kata atasan dia Pak, udahlah ukur aja, kalau saya banyak tanya. Nah ini sebenarnya ya, orang-orang yang terkait ini sedang nggak bisa tidur semua. Ini semuanya takut. Dan masing-masing sedang berusaha mencari penyebab terkait kasus ini. Baik, saya kembali ke Pak Nurlete. Pak Nurlete, nama-nama disebut Pak Husin tadi benar-benar sangat spesifik. Tanggapannya Pak Nurlete? Ya, Bang Sandi, saya perlu sampaikan bahwa mestinya kita ini sebagai praktisi hukum harus membangun satu bangunan argumentasi hukum yang objektif, rasional, dan ilmiah, dan berdasarkan literatur hukum yang sahih. Ya, harus tinjauan dari aspek yuridis normatif, bukan sekedar membangun narasi argumentum ad hominem sebagaimana disampaikan oleh saudara Ahmad. Saya melihat sejauh ini yang bersangkutan tampil di ruang publik itu hanya pandai bertopeng sosial, produksi narasi konfrontatif, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif. Itu saudara itu yang hanya Pak Kosinudin, kita kasih waktu Pak Nurlete dulu Pak. Memantik simpati publik bahwa dia adalah pahlawan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan konteks ini. Yang bersangkutan tidak memahami tentang yang namanya aturan yuridis normatif. Tadi saya sudah sebutkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, itu sudah jelas bahwa hak guna bangunan itu dibangun di atas 3 jenis tanah, yaitu ada tanah negara yang langsung izinnya diberikan oleh menteri, hak pengelolaan yang izin langsung oleh menteri tapi lewat persetujuan pemegang hak pengelola, dan ketiga adalah hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang itu terjadi ketika pemberian hak atau terjadi pemberian hak itu dilakukan di bagian notaris. Jadi setelah itu harus didaftarkan di Badan Pertanahan, itu hukumnya wajib. Dan perlu ingat, BPN di tingkat kabupaten kota itu adalah instansi vertikal kementerian di tingkat kabupaten. Jadi kalau kita tidak mempercayai mereka, kita menduga bahwa ada manipulasi, ada skenario, ada kejahatan. Nah kita ini siapa? Kita ini harus percaya kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan hanya di tingkat kementerian. Kalau apa yang disampaikan oleh para kepala desa misalnya, bahwa masyarakat punya bukti alas hak berupa bukti giring, dan kemudian itu dibawa ke notaris untuk keluarlah akta, dan kemudian didaftarkan ke pertanahan, ini adalah prosedur formal. Kalaupun ada temuan di lapangan bahwa terjadi cacat administrasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, jadi saya tegaskan yang benar itu bahasanya adalah cacat administrasi. Nah, menurut peraturan itu dalam penjelasan yang menyebutkan yang dimaksud dengan cacat administrasi itu adalah cacat yuridis, cacat substansi, cacat kewenangan, atau cacat formil.
Jadi itu dipahami secara kumulatif, tidak parsial. Itu yang harus saya tegaskan. Yang berikut saya perlu sampaikan Mas Hadi. Ya. Apa yang disampaikan Bung Ahmad tadi, kenapa saya katakan bahwa semua itu adalah hanya opini liar dan asumsi, bahkan beliau hanya berhalusinasi untuk menjustifikasi dan memponis semua ini ada kejahatan. Kan pengadilan yang kita mengetahui adalah ibu kota dari kerajaan hukum, tempat untuk semua orang mencari keadilan di sana. Nah, Anda punya bukti-bukti empiris, bukti yuridis, ataupun alat bukti lain yang mendukung, silakan saudara bawanya ke pengadilan. Kita akan uji di sana. Sama halnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Dulu saudara Ahmad kan mengklaim bahwa ada kejahatan di ASG dan menyatakan bahwa Anda punya klien itu korban, yaitu Budiarjo dan istrinya Nurlela. Sekali lagi, baik Pak Nurlete, Pak Husnudin, sepertinya baik ditahan dulu Pak. Jadi saya bisa menyatakan bahwa saudara selama ini orientasinya bukan mencari kebenaran. Baik Pak Nurlete, sayang waktu kita terbatas Pak Nurlete, kami sudah mendapat poinnya. Sensasi saja. Ya, kami mendapat poinnya bahwa semua harus dibuktikan dalam persidangan, begitu ya Pak Nurlete ya. Dan Pak Husnudin, baik. Bang Sandi, saya perlu tegaskan lagi bahwa sekali lagi kerja-kerja pemerintah, baik itu organ-organ negara, kepolisian, kejaksaan, kemudian misalnya KKP, dan instansi-instansi vertikal maupun instansi teknis lainnya, kita ini berbangsa dan bernegara, tidak boleh sebagai warga negara. Baik, Pak. Itu menjadi hak Terima kasih Pak Nurlete. Terima kasih Pak, saya waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di part kedua Pak nanti Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung Pak. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nurlete dan Pak Husnudin sudah bergabung di Sindo Prime. Nanti kita lanjutkan lagi di dialog selengkapnya Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Rapat pimpinan TNI Polri tahun ini mengambil tema sinergitas TNI Polri untuk mendukung misi Presiden Prabowo Subianto. Ya, inilah pemirsa, TNI dan Polri menggelar rapat pimpinan atau Rapim di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan hari ini. Dan Rapim kali ini memiliki tema sinergitas TNI Polri. Siap mendukung Astacita guna terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ya, kita bisa saksikan ya, ada Presiden Prabowo Subianto yang juga hadir. Tidak hanya dihadiri unsur pimpinan TNI dan Polri, Presiden juga hadir sekaligus memberikan sambutan dan arahannya kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri. TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana